pendeta Tao datang ke rumah saya, beritahu nenek bahwa ada yang tidak beres dengan makam leluhur keluarga Seng. Anda harus memindahkan makam leluhur Anda agar anak-anak Anda makmur. Nenek mempercayainya. Orang tua saya harus kembali dan memindahkan makam leluhur. Akibatnya, ayah saya terluka parah ketika kembali ke kampung halamannya, dan dia bercerai dengan ibunya. Ibu menggendong saya kembali ke ibu kota, menyembunyikan prestasi dan reputasi seseorang. Nyonya sedang tidak sehat, tidak ada gunanya. Aku belum melihatnya. Mendengar suara itu, pembantu tertua, Lian Zi, berlari masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Ia mendapat tatapan tajam dari Kuo, adik perempuan ibunya. Dia berhenti di sana. Hormat kami dengan hormat. Apa yang diributkan? Saudari Kuo ditegur karena tidak puas. Tangan ibu saya, yang tertekuk di atas sofa kecantikan, berada di mana-mana untuk menghentikannya. Dia berkata dengan lembut bahwa dia pikir Lian Zi benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat. Katakan ya, Lian Cheng tahu apa yang dia katakan. Cepatlah, Nyonya. Yang mulia berkelahi dengan seorang pria di jalan. Kepalan tangan siapa namanya mengencang. Jepret matanya terbuka. Ramping. Apa yang terjadi? Lian Zi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Kirimkan seseorang untuk melihat apa yang terjadi. Bantulah sang guru jika perlu. Ibu memerintahkan pembantu tertua untuk pergi tanpa pengawalan. Ibu mencubit sapu tangannya dan bangkit. Dia berjalan mondar-mandir di dalam ruangan beberapa kali, kebingungan. Lihatlah pintu sesekali. Messi mengirim bambu sutra kecil milik ayahnya, Mo, untuk melapor kepada ibu. Dia sudah babak belur dan bengkak. Bicaralah dengan mulut tertutup dan menggigil. Sungguh menyebalkan untuk ditonton. Ibu tanpa daya melambaikan tangannya. Tidak, aku akan menyelamatkanmu dan mencari orang lain. Jumo segera menjawab. Jangan salahkan tuannya, Nyonya. Oh, mengapa saya harus menyalahkannya? Ibu bertanya dengan ragu-ragu. Jumo tahu apa yang terjadi di depan umum hari ini. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Saya tidak akan berani berbohong. Saya harus berani mengatakannya kepada mereka. Sebelum ayah saya menikah dengan ibu saya, ada seorang wanita yang memuja. Namanya Song Si. Hanya saja Song Si tidak melihatnya. Dia menikah dengan seorang pria yang bahkan lebih berbakat daripada ayah saya pada saat itu. Putra pertama dari Gubernur Ning Zuosu setelah sekian lama. Ayah saya hanyalah seorang pemain sandiwara yang miskin dan tidak punya uang. Memang benar bahwa dia bukan tandingan putra pertama gubernur. Setelah ia menikah, ayah saya menyerah, membungkuk pada pemeriksaan kekaisaran, mencoba membuatnya menyesal. Surga tidak akan mengecewakan orang yang berusaha. Idiom, jika Anda berusaha keras, Anda pasti akan berhasil pada akhirnya. Ayah saya sebenarnya memenangkan lotre ketika dia berusia 18 tahun. Pada usia 19 tahun, Chun Wai memenangkan Jin Sengsu. Pada tahun yang sama, ia menikahi putri Grandmaster, itu ibu saya. Sejak saat itu, ia memiliki karir yang cemerlang, The Apprentice, serial TV realitas Inggris, dan mereka bahagia sejak saat itu. Ini adalah sebuah kesuksesan. Tetapi, bukankah hidup selalu sedikit tidak sempurna? Dan ketidaksempurnaan orang tua saya adalah mereka tidak memiliki cukup anak. Mereka telah menikah selama 5 tahun. Saya hanya memiliki satu anak perempuan. Nenek saya mendorong saya untuk menikah. Ibu saya mencoba segala macam pengobatan, tapi saya tidak bisa hamil. Belum lama ini, seorang biksu datang ke rumah kami, beritahu nenek tentang Nyonya. Ada yang tidak beres dengan makam leluhur keluarga Seng. Hal ini tidak baik bagi ahli waris. Nenek mendengarnya, kepastian mutlak tentang STH. Kami akan pergi ke sana sekarang. Pada titik ini, pendeta Tao berkata kepada wanita tua itu, keluarga Anda harus kembali sebagai sebuah keluarga. Keluarga Lord Sang yang terdiri dari 3 orang tidak boleh dilewatkan. Nenek langsung mengiyakan. Tapi ayah saya sibuk dengan bisnisnya, memaksanya untuk mengambil cuti kerja untuk kembali ke kampung halamannya untuk memindahkan makamnya. Dan saya melakukan perjalanan pertama saya sejak saya lahir. Kemarin keluarga tersebut tiba di Guangling dan menyiapkan tas mereka. Ayah saya pergi mengunjungi gurunya dengan membawa sebuah hadiah. Dan MC Song adalah keponakan sepupu mentornya, Song Qiming. Ayah saya tidak menahan diri dan bertanya tentang status MC Song. Dia seharusnya pamer. Saya ingin tahu apakah dia menyesalinya. Tapi dari mulut Song Qiming, Sung Sdei berpikir dia mendapatkan pria yang tepat, Ning Chulwo. Dia adalah seorang bajingan yang luar biasa di luar, tetapi tidak di dalam. Sebelum menikah, ia berjanji untuk tidak memiliki selir dalam satu kamar. Ning Zuosu melakukannya, tapi dia menghabiskan seluruh waktunya di rumah bordil. Anda di luar sana sedang bersenang-senang. Beritahu Sung Sdei untuk tetap tinggal sendiri. Ning Zuosu terlihat lemah. Saya terlahir lebih kuat dari biasanya. Jika dia menggunakan kekuatan ini untuk membunuh musuh di medan perang, ini pasti akan menjadi hit dengan semua orang. Saya senang dia berani, tetapi dia tidak menggunakan kekuatannya dengan cara yang benar. Ini untuk kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya Song Si. Kadang-kadang dia gila. Orang tua saya, saudara-saudara saya, dan dia sangat berbakat. Saya telah berpikir untuk menulis beberapa lagu kotor untuk menggoda para gadis, tapi dia berantakan dalam hal
menulis, beberapa kali percobaan, Miss Militer, itu masih suara anak-anak, memiliki beberapa kekuatan. Hari-hari Sung Sri sangat menyedihkan. Dia dilecehkan oleh Yin Zuosu dan mengalami keguguran selama kehamilannya. Ketika ayah saya mendengarnya, tidak ada rasa sakit. Sebaliknya, hal ini memilukan. Dia mengancam akan memberi pelajaran kepada Yin Zuosu. Jumo mencoba memujuknya. Ayah saya membutuhkan waktu beberapa saat untuk melupakannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda tidak bermusuhan, Anda tidak akan bersama. Ayah saya membawa Jumo keluar ke jalan hari ini. Saya bertemu dengan spiritualis Ning Zuosu. Dia bergegas menghampiri dan memarahi Ning Zuosu di tempat. Orang seperti itu tidak tahu apa-apa tentang kesabaran. Memanggilnya Muser, mencampuri urusan orang lain. Saya telah memarahinya selama bertahun-tahun tanpa hasil. Dia mendambakan istrinya. Pada akhirnya, Ning Zuosu mengatakan sesuatu. Hal ini benar-benar membuat ayah saya marah. Dia mengatakan jika Tuan Sang menyukai saya, Anda bisa meletakkannya di tempat tidur selama beberapa hari. Berikan saja saya uangnya. Ketika ayah saya melihat bagaimana mantan White Moonlight memperlakukannya, dia melihat bagaimana mantan White Moonlight memperlakukannya. Tidak bisa menahannya. Dia meraih botol anggur dan memukulkannya ke kepala Ning Zuosu. Kedua ayunan bertarung secara langsung. Tapi ayah saya lemah. Jumo tidak terlalu besar. Dia bukan tandingan Ning Zuosu. Itulah mengapa Jumo mengirim seseorang untuk membantu ayah saya. Tapi jangan khawatir, Bu. Ketika si kecil kembali, adegan tersebut telah dikendalikan oleh saudara perempuan Umeji. Yang mulia seharusnya baik-baik saja. Jumo secara khusus menekankan bahwa ayah saya tidak memiliki cinta. Saya ingin meyakinkan ibu saya. Tapi ibu saya tidak lagi mengkhawatirkan ayah saya. Dia sudah duduk dengan posisi merangkak. Ekspresinya dingin dalam kecerahannya. Itulah mengapa Anda akan pergi ke Flower Street hari ini. Ibuku tiba-tiba bertanya. Zumo langsung tersedak. Arah pucat dibandingkan dengan SB yang takut untuk melihatnya. Ibu saya menjawab. Ibu saya berkata dengan dingin. Zumo mengangguk tak berdaya. Tidak ada cara untuk menyangkalnya. Maafkan aku membiarkannya. Saya sudah pernah ke sana beberapa kali. Berapa banyak yang telah Anda tiduri? Ibu saya mengangkat matanya. Dia menatap Jumo dengan tatapan yang fasih. Kaki Jumo gemetar, berlutut di lantai dengan suara gedebuk. Nyonya, maafkan aku. Saya tidak bermaksud menyembunyikannya. Itu hanya perintah dari sang majikan. Saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas penyamaran Anda. Saya ingin tahu kapan dia mulai berbelanja bunga. Kapan Anda mulai tidur dengan cenayang? Sekitar 3 tahun yang lalu. Onom, ding dong. Satu set lengkap perangkat teh porselen biru dan putih terekam di lantai. Dan wajah ibu saya sangat menakutkan. Dia menatapku. Beritahu saudari Kuo untuk membawa Sakura keluar sebentar. Saudari Kuo buru-buru menggendong saya keluar. Ibu yang seperti itu. Pada usia 4 tahun, saya sedikit tersentuh. Jadi saya tidak mempermasalahkan untuk tetap tinggal. Yang saya tahu hanyalah ini. Ketika Jumo keluar dari rumah ibunya hari itu, terlihat pucat pasi. Rasanya seperti disiksa. Hari itu ketika ayah saya membawanya kembali, semuanya berdarah. Saudari Kuo menggendong saya untuk melihatnya. Sedikit takut. Sebentar lagi aku akan keluar. Nenek memanggil dokter dengan terburu-buru. Dan ibu saya datang terlambat. Tapi ibu saya tidak memasukkannya. Berdirilah di ambang pintu dan lihatlah dari jauh. Dokter mengambil denyut nadi ayah saya. Lihatlah lukanya lagi. Dia mengatakan bahwa hidupnya baik-baik saja. Hanya saja, seperti yang Anda lihat, anak dan cucu Tuan Sang hancur. Mungkin tidak ada lagi ahli waris di masa depan. Nenek mana yang mendengarnya? Dia pingsan di tempat. Ibu saya tidak peduli dengan apapun. Dia hanya menjemput saya dan pergi. Dalam perjalanan, saudari Kuo mengikuti saya selangkah demi selangkah. Tanyakan pada nyonya saat Anda pergi. Tuannya tidak bisa memiliki anak lagi. Apa yang terjadi di sini? Ibu saya memeluk dan mencium saya. Mari kita kembali ke halaman. Setelah berada di halaman, dia kemudian menulis sebuah surat. Surat itu dikirim ke Kyoto secepat mungkin. Nah, saudari Kuo dengan sungguh-sungguh mengambil alih pengaturannya. Di mana Muichi? Ibuku bertanya pada Lian Chi. Pada saat itu, Meizi sedang membawa pisau. Dia masuk dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Apa yang bisa saya bantu, nyonya? Apa yang terjadi dengan menantu Ning Zuo? Sang pangeran mengalami cedera pada hamstring dan tangannya. Saya takut saya akan hancur. Ibu saya menepuk-nepuk punggung saya. Awasi rumah Ning untuk sementara waktu. Mereka telah mengalami kerugian yang begitu besar. Saya khawatir ini tidak akan berhenti. Hanya Zheng Yuxiang yang berani mengacaukan keluarga Ning. Ayah saya adalah seorang sarjana, tapi dia berasal dari keluarga miskin. Jika Yang Mulia tidak membutuhkan pedangnya pada saat itu, ini bukan gilirannya untuk naik ke puncak. Keluarga Xiao, saya tidak berani bertarung dengan keluarga yang sudah berusia berabad-abad seperti keluarga Ning. Ini seperti yang diharapkan oleh ibu saya. Jam 4 sore pada hari itu, keluarga Ning telah bergerak. Sung Sdeyi ditolak, dan keluarga Ning meninggalkannya di depan rumah keluarga Sang, dan memutar opini publik di depan pintu. Pada dasarnya, ini mengatakan bahwa keluarga Sang menindas orang. Ning Zuosu yang didiskon secara mengejutkan, mencoba mencuri istrinya. Keluarga Ning sekarang takut pada keluarga Zheng. Song Si adalah seorang wanita.
Saya bahkan akan memberikannya kepada Tuan Sung. Ketika ibu saya mendapat kabar tersebut, terlihat tidak terganggu, mengaitkan bibirnya. Beritahu Lian Zi untuk memberitahu Zumo. Beritahu Sang Yuk Cheung tentang hal itu. Ayah saya terbangun di tengah malam tadi malam. Terlalu banyak rasa sakit di bagian bawah tubuh saya. Saya tidak banyak tidur sepanjang malam. Tetapi hal itu harus dikatakan. Dia mungkin memiliki cinta sejati untuk Song Si melalui rasa sakit. Seret. Ayah saya dibantu oleh Jumo untuk bertemu dengan Song Si. Mereka berpelukan dan menangis. Dan ia berakhir dengan tatapan sinis dari orang banyak. Saya telah membawanya ke dalam rumah. Hanya itu saja yang bisa dilakukan. Dia mulai mengeluarkan darah dari bagian bawah tubuhnya lagi. Dan sekarang nenek menjaganya dalam kegelapan. Bagaimana dengan tidak bisa memiliki bayi? Tapi itulah yang diinginkan oleh ibu saya. Jika tidak, ayah saya mungkin akan membenci Sung Sei. Dia tidak akan diizinkan masuk ke dalam rumah. Dan segera setelah ibu saya menerima kabar bahwa Song Si telah memasuki rumah, dia bergegas masuk ke halaman rumah ayah saya bersama anak buahnya. Dia menunjuk Sung Si dan menanyai ayah saya, Sang Yuk Cheung, apa maksudmu membawa wanita ini? Ini tidak terlalu menyenangkan. Telah saling mengenal satu sama lain selama ini. Anda tidak bisa mati begitu saja. Wajah ayah saya seputih kain. Pingsan. Sungguh. Apakah hanya seorang kenalan? Apakah Anda tidak ingin meninggalkan kekasih lama Anda? Ibu saya mencibir pada Seng Yuxiang. Aku akan memberitahumu. Ini adalah sebuah keluarga dengan dia dan tanpa saya. Dengan saya dan tanpa dia. Bagaimana Anda bisa berpikiran begitu sempit? Tapi Anda tidak bisa menerima satu orang lagi. Anda tidak harus berdiri di sana dan membicarakannya. Jika bukan karena pendidikan, ibu saya pasti akan meludahi wajahnya. Jika saya mengambil kuda bambu, mengambil cinta pertama atau semacamnya, dapatkah Anda menoleransi mereka? Ayah saya tersedak. Bagaimana bisa sama? Jangan lupa, nama keluarganya adalah Syam. Nama Anda adalah Syam. Nama saya Xiao, dan Anda adalah kepala keluarga ini. Siapa yang ingin Anda ajak? Anda tahu siapa yang akan Anda ajak. Ayah saya memiliki raut wajah yang mengatakan bahwa Anda tahu apa yang Anda lakukan. Hal ini benar-benar membuat ibu saya marah. Tarik napas dalam-dalam bahwa nyonya yang meningkat ini, dan saya tidak perlu melakukannya lagi. Apa maksudmu? Ibu saya memegangi lengannya. Sambil tersenyum, ia berkata, maksud saya akan bercerai. Wajah ayah saya semakin putih dan semakin putih. Tertegun, dia bertanya mengapa. Apalagi yang bisa dilakukan? Anda melanggar janji Anda, dan kamu pergi ke rumah bordil di belakangku. Bukan berarti Anda tidak menyukai Aib Ning Zuosu, membuang sampah kekasih Anda, tetapi mengapa Anda tidak melihat kembali diri Anda sendiri, kecuali jika Anda tidak menyalahgunakan saya? Apa perbedaan antara Anda dan dia? Oh, ada perbedaannya. Ibu saya sengaja berhenti sejenak. Lalu dia berkata, Ning Zuosu lebih tampan darimu, berpengaruh, dan Anda adalah orang yang memulai karir Anda bersama keluarga Xiao. Bahkan jika Anda ingin melakukannya, saya masih harus memikirkannya. Itu mungkin satu-satunya cara agar aku bisa menjauh darimu, dan alasan utama mengapa Sung Sei hanya bisa ditolak. Bagaimanapun juga, seseorang adalah pemanjat tinggi. Salah satunya dinikahkan. Ayah saya mencoba memohon maaf kepada ibu saya. Pada saat itu, Song Si menangis dan berkata kepada saudara Yuxiang, apakah kamu masih bisa menerimaku? Ayah saya langsung terganggu melihat mata Song Si yang masih sangat berbelas kasih karena saudari Xiao ingin berpisah. Mengapa kita tidak membuatnya bahagia? Aku akan memberimu seorang putra suatu hari nanti. Tetapi ayah saya mempertimbangkan pro dan kontra. Tentu saja dia tidak akan meninggalkan ibu saya. Dia bahkan meminta Jumo untuk mengantar ibu saya. Saya takut ibu saya akan kembali lagi. Ibu saya tidak ambil pusing, berpaling. Ibu saya tidak berniat untuk melakukannya dengan benar saat pertama kali bertanya. Tapi malam itu, nenek saya menyerbu masuk ke halaman rumah ibu saya dan berteriak-teriak. Dia menyebut ibu saya memiliki hati yang hitam dan paru-paru yang busuk. Tidak terlalu sulit mengutuk kematian ibuku, tenggelam, dan dia memanggilnya dengan beberapa nama yang buruk. Pada akhirnya, dia mengutuk leluhur keluarga Xiao. Ibu saya tidak tahan lagi. Seret dia keluar, dan waktu perceraian ibu saya semakin dekat. Bagian bawah tubuh ayah saya sedikit lebih baik. MC Song membius ayah saya. Hal-hal baik telah tercapai. Ayah saya harus mengundang ibu saya, mengatakan banyak hal yang baik. Akhirnya, semuanya terkumpul dalam satu kalimat. Kami akan mengambil MC Song sebagai selir kami. Ibu saya berkata, mengapa repot-repot? Saya akan memberikan Anda waktu yang sulit. Mengapa Anda tidak menutupnya saja? Apakah Anda ingin menikah atau tidak? Itu terserah Anda. Ayah saya masih tidak setuju. Ibu saya tetap tidak memaksanya. Segera setelah kalimat berikutnya diketahui, tulis manual, kirimkan saja seseorang. Utama, dia menatap Song Si yang mengawasi Ou betina. Song Si tidak mengecewakan ibu saya. Ketika masalah 1000 kuburan diselesaikan, kami sedang mengepak tas kami. Bersiaplah untuk kembali ke ibu kota. Dan saat itulah hal itu terjadi. Sung Si sedang hamil. Ayah saya sangat senang. Bagaimanapun, dia sudah hidup selama 24 tahun. Dan saya adalah satu-satunya anak perempuan. Dan sekarang wanita yang dicintainya sedang mengandung anaknya. Tentu saja, dia senang. Akibatnya,
ayah dan ibu yang telah terlibat dalam perang dingin berkumpul kembali. Ayah saya mengatakan bahwa MC sedang hamil. Saya akan menganggapnya sebagai istri biasa. Tidak, ibu saya menolak dengan tegas, antara itu atau bercerai, atau wanita itu tidak akan masuk ke pintu. Apa untungnya bagi Anda jika Shiosuke berpisah? Kau pikir kau bisa menikah tanpaku? Itu urusan saya. Jangan khawatir tentang hal itu. Ayah saya tersedak di wajah ibu saya. Pemisahan tidak mungkin dilakukan. Pembawa acara harus masuk. Oh, ibuku. Oh, ibuku. Dengan dingin, dia berkata, kalau begitu, cobalah. Ketika saatnya tiba, dia akan. Dapatkah seorang anak dilahirkan di dalam rahim? Ayahmu tahu. Saya setuju ketika saya membacanya. Hopley melihat ekspresi ayah saya sedikit mengendur. Ibu saya akan segera menjadi seorang ibu. Pada saat itu, nenek tiba-tiba masuk dari luar. Dengan dingin mengatakan tidak. Saya tidak setuju. Nenek memandang ayah saya sambil menunjuk ke arah Song Si. Saya hanya mengenali Xiao sebagai anak yang ia lahirkan. Lebih baik menyingkirkan bayi yang dikandung wanita ini. Aku tidak peduli. Ibu, apa yang kau bicarakan? Dia mungkin sedang menggendong cucu yang Anda tunggu-tunggu. Wajah ayah saya menjadi pucat. Aku tidak percaya kau memarahi nenekmu. Sung Si menyeka air matanya dan bersembunyi di belakang ayah saya. Keinginan, apakah saya akan menyingkirkan bayi saya lagi? Katanya dia tertawa sedih. Yus yang baik-baik saja. Saya rasa orang seperti saya tidak pantas memiliki anak. Ayah saya langsung merasa tertekan. Rangkulah dia dan tenangkan dia. Tidak, ini anak saya. Aku yakin aku menginginkannya. Shaughnessy, aku setuju. Ini tidak masuk akal. Nenek mencoba menghentikannya. Tapi ayah saya, demi bulan putih yang dicintainya, ditambah lagi dengan bayi di dalam perutnya, saya bertekad untuk pergi kali ini. Saya melihat kopling tertulis. Nenek tidak bisa menahannya. Dia ingin memberitahu ayah saya bahwa dia tidak bisa memiliki anak. Tapi ibu saya tidak mau memberinya kesempatan untuk berbicara. Ia mengedipkan mata kepada wanita tua di sampingnya. Dia adalah pria yang ditugaskan oleh ibu saya untuk melayani nenek. Seharusnya dia membantu nenek ketika dia pergi keluar. Tidak terlalu buruk untuk dikatakan rusak. Saya tidak menyangka bahwa hal ini akan berguna sekarang. Nenek Wang mendapat sinyal dari ibu saya. Segera tutup mulut nenek Anda dan pergilah keluar. Ayah saya tidak curiga. Saya rasa ibu saya melakukan hal yang benar. Sekarang keluarkan nenek dari sini. Hanya saja, jangan biarkan dia menjauh dari ibu saya. Ibu saya mengambil surat perpisahan dari ayah saya. Ditandatangani dengan cepat. Zheng Yu yang sejak saat itu, kami telah berpisah. Sesuai dengan yang disepakati pada saat pernikahan, saya akan memasukkan semua anak ke dalam karantina. Wajah ayah saya menjadi kosong. Tapi kemudian saya memikirkan perut Song Si. Mungkin itu adalah anak laki-laki. Dia sudah rileks kembali. Ke bawah, ayah saya hanya ragu-ragu sejenak. Saya tidak ragu untuk mengatakan ya. Kemudian tuliskan di dalam surat cerai. Ayah saya tidak terlalu berjuang. Sangat jelas seperti siang hari. Saya tidak akan berhubungan lagi dengannya. Ibu saya memegang surat cerai, melihat seorang pria dan wanita di depannya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman penuh makna, dan kemudian mundur. Ibu saya sangat cepat, bawa aku dan para pelayan untuk meninggalkan Guangling Mansion terlebih dahulu, menuju ibu kota. Dia pergi menemui neneknya sebelum pergi. Nenek melihat buku berang-berang di tangannya. Saya ingin merebutnya dan mencabik-cabiknya, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Menonton tanpa daya. Xiao Shou Ying, Anda meninggalkan suami Anda yang terluka parah. Anda akan mendapatkan apa yang akan Anda dapatkan. Nenek saya mengutuk ibu saya dengan marah. Saya tidak tahu apakah saya akan mendapatkan apa yang akan terjadi pada saya. Anda telah meningkatkan jumlah anak laki-laki yang tidak berbakti. Memang benar bahwa Anda akan terputus dari cucu-cucu Anda. Kau, Nyonya Seng, saya pikir anak Anda bukan orang yang sehat secara psikologis. Mandul, Andalah yang harus memikirkan apakah akan memberitahunya atau tidak. Jangan biarkan kata-kata Anda, anak yang tidak berguna ini marah. Siapa yang dapat Anda andalkan di hari tua Anda? Nenek akan memberitahu ayah saya tentang kesehatannya. Anda dapat mendengarkan ini. Wajahnya langsung ragu-ragu. Ibu saya tidak peduli jika dia berbicara. Bagaimanapun, dia tidak peduli dengan Paman Lai lagi. Saya hanya berharap ini akan bertahan lama. Masih ada master yang bisa diajak bicara. Ketika kuburan dipindahkan, keluarga Sang akan mengimpor lebih banyak anak. Mungkin Bai Sun Xiong benar-benar anak Anda. Lagi pula, bukan tugas dokter untuk berbicara tentang metafisika. Dokter yang menyiapkannya hanya mengatakan bahwa mungkin tidak akan ada anak lagi. Itu berarti mungkin saja ada. Mungkin Song Si adalah suami dan anak yang baik. Nenek ragu-ragu dengan kata-katanya. Ibu saya melihat bahwa dia mengalah. Upaya tak henti-hentinya. Jika Anda mundur sedikit, maka Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika anak itu bukan anak Tuan Sang. Tapi tambahkan saja ke daftar silsilah anumerta keluarga Seng, geologi, kakek dan nenek buyut Anda yang berbakti. Apa bedanya? Itu lebih baik daripada Anda dan anak Anda diejek sebagai ahli waris. Anda akan dimakan di luar rumah dan rumah, bukan? Nenek terdiam. Pencucian otak ibu saya hampir selesai. Saya akan masuk ke dalam kereta dan pergi.
lagi. Gerbong itu berguncang-guncang. Saudari Kuo memelukku. Ini Nyonya Zeng. Dia bahkan tidak melihat cucu perempuan satu-satunya. Ini sangat patriarkis. Ibu saya menertawakannya. Itu bagus untuknya. Mulai sekarang, anak bungsu kami, Anda tidak perlu memiliki perasaan apapun terhadap keluarga Sang. Apakah menurut Anda dia akan menerima Sung Sri dan putranya? Kuo bertanya kepadanya. Baik dia dan Sang Yuk Cheung akan. Semua harus menerima. Kecuali jika mereka mendapat stigma seumur hidup mereka. Dan untuk memastikan bahwa tidak ada yang mewarisi kekayaan keluarga Sang, ini telah dibagi di antara klan-klan. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Bagus sekali. Semua yang telah Anda rencanakan akhirnya membuahkan hasil, gadis. Ibu saya menghela napas. Siapa yang tahu kakakku akan tiba-tiba bersembunyi? Apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak merencanakan untuk orang tua saya? Sayang sekali bukan anak laki-laki. Saudari Kuo bergumam. Ibuku langsung memelototinya. Jadi apa? Kakak laki-laki saya adalah seorang anak laki-laki. Tapi saya adalah putrinya. Saya pikir anak bungsu saya baik-baik saja. Saya yakin saya tidak akan lebih buruk dari seorang pria. Saya tidak akan mengizinkan Anda berbicara omong kosong di depan misi mulai sekarang. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya merasa kasihan pada Yin, gadis kecil yang sangat imut. Kami tidak akan memiliki siapapun untuk membantu kami di masa depan. Siapa bilang tidak? Kali ini saya akan mengajak sebuah keluarga. Mata saudari Kuo berbinar. Itu ide yang bagus. Namun, tidak semudah itu. Ibu saya kemudian berkata, menghela napas dan melupakannya. Kita akan membicarakannya nanti. Biarkan alam berjalan dengan sendirinya. Kembali ke Kyoto. Ibu saya membawa saya kembali ke Xiao Mansion. Kakek nenek secara alamiah bahagia. Namun, saya juga merasa kasihan pada ibu saya. Saya tidak menduga hal itu. Sang Yuk Cheung itu terlihat bagus. Saya tidak percaya ada bagian seperti itu. Saya juga tidak mengetahuinya. Mereka menemukannya di sebuah rumah bordil. Dia bersembunyi lagi. Aku menemukan cara untuk membawa misi ke sini, supaya saya bisa memanfaatkannya dengan baik. Saya tidak menyangka dia bisa melakukannya. Saya tidak bisa memiliki bayi. Saya adalah orang yang merencanakan agar dia kembali ke Guangling. Janganlah kita menyulitkannya. Biarkan dia hidup. Kakek mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar kata-kata itu. Dengarkan Anda. Tapi bagaimana Anda tahu dia akan melakukannya? Oh, itu dia orangnya. Ibu saya mencibir, memainkan pemikir yang mendalam. Jika dia tidak mengambil umpan, para wanita di dalam lemari sudah cukup. Hanya saja, menurut saya, cahaya bulan yang putih lebih berguna. Saya pikir Anda mengatakan Anda tidak bisa mendapatkannya. Selamanya dalam kekacauan, kakek menyebutnya merendahkan. Nenek memelototinya. Kau satu-satunya yang beradab. Putra Sven telah menjadi seorang biarawan. Ibu saya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka bertarung. Tidak apa-apa, bos. Mungkin dia baru saja kehilangan adik iparnya. Ini adalah kentut otak. Saya akan menetap dalam beberapa hari. Sering-seringlah membawa misi kepadanya. Mungkin dia akan mengetahuinya. Bukan berarti Anda tidak bisa menjadi biksu. Ibu saya tidak benar-benar ingin saya mewarisi. Keluarga Xiao tidak ada bandingannya. Tidak ada yang bisa diwariskan. Kebetulan saja saya mengetahui tentang ayah saya. Paman kembali bersembunyi. Tidak dapat mengambil istri. Tidak ada saudara laki-laki atau perempuan ipar dalam keluarga ibu. Ini hanyalah cara bagi kami untuk kembali dan merasa seperti di rumah sendiri. Dia bilang dia akan pergi dan berbicara dengan pamannya. Aku benar-benar akan pergi. Jadi, ketika ayah saya dan yang lainnya memasuki ibu kota, ibu saya membawa saya ke kuil pelindung di luar kota. Paman sedang berlatih di sana. Tapi dia tidak mau bertemu dengan ibu saya. Katanya, dia adalah seorang praktisi. Tidak ada hubungannya dengan ibu saya. Tidak perlu bertemu. Ibu juga cukup beruntung membawa saya untuk tinggal di kuil pelindung. Dia bilang dia akan menemui adik saya ketika dia sudah siap. Saya berpikir untuk turun. Ibu saya tinggal di kuil selama sebulan. Masih tidak ingin pergi. Paman tidak bisa duduk diam. Ketika dia keluar, ibu saya melihatnya mencukur rambutnya. Mengingatkan pada beberapa bekas luka perintah yang besar. Saya tidak bisa menahan amarah saya. Saya akan menamparnya 2 kali. Saudaraku, bagaimana kamu bisa mempermalukan orang tuamu seperti ini? Mereka semakin tua. Anda menjadi seorang biksu. Apakah itu yang membunuh mereka? Paman berlutut. Saya bersujud kepada orang tua saya. Aku mengandalkanmu. Bagaimana Anda bisa bertanya kepada saya? Saya ingin meminta bantuan Anda. Saya sudah bercerai sekarang. Meninggalkan perangkat sendiri. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak begitu yakin dengan hal itu. Bangun dan tanyakan apa yang terjadi. Ibu saya tidak menyembunyikannya. Saya sudah menceritakan semuanya. Saya menjadi pucat pasi. Beraninya dia saat pertama kali aku memintamu untuk menikah denganku. Bukan itu yang dia katakan. Saat Anda bertunangan dengan kakak ipar Anda juga sedang jatuh cinta. Tapi kemudian dia menikah dengan orang lain. Aku hanya tersedak. Lupakan kekecewaan ibu saya karena para pahlawannya sesak napas. Anda telah hancur berkeping-keping karena seorang wanita. Tidak heran jika kakak ipar Anda tidak menyukai Anda. Itu terlalu pengecut. Ibu saya menyerahkan diri ketika melihat saya. Ini benar-benar buruk. Bawa saja aku pergi.
sekelompok orang turun ke gunung untuk sementara waktu. Saya bertemu dengan Sung Sdi dan Sang Yuk Cheung yang datang untuk memberikan penghormatan. Mata Sang Yuk Cheung berwarna gelap, ingin berbicara tetapi kemudian berhenti, idiom, mengatakan apa yang harus dikatakan. Song Si terlihat bersemangat. Ibu saya memandang pasangan itu seperti orang idiot. Mengapa keduanya terlihat sangat lucu? Keesokan harinya, Song Si datang mengunjungi ibu saya. Nenek marah. Wanita ini memiliki keberanian untuk datang ke pintu. Ibu saya menghentikannya. Ibu, tenanglah. Saya sudah bilang itu adalah ide putri Anda. Bagaimanapun juga, dia hanyalah orang yang pahit. Mari kita ajak seseorang masuk. Nenek memberitahu para pelayan. Song Si berlutut di depan ibu saya begitu dia masuk. Terima kasih, Nona Xiao, telah membantu saya. Mengapa Sang Yuk Cheung menikah dengan Anda? Song Si menggelengkan kepalanya tidak. Namun mereka berdua tahu bahwa itu bukan miliknya. Atau apakah saya memiliki izin untuk memiliki bayi? Nama anak tersebut adalah Sang. Untuk melanjutkan warisan keluarga Sang. Itu bagus. Mereka tidak melecehkan Anda. Jangan. Sung Sdi menggelengkan kepalanya tidak. Mereka telah bersikap baik kepada saya. Bagaimanapun, Sang Yuk Cheung tidak bisa melahirkan. Mereka takut tidak akan pernah mendapatkan istri lagi. Itu bagus. Hanya saja, jangan salahkan saya karena mengandalkan Anda. Tidak, saya bersyukur. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan pernah keluar dari sarang serigala. Aku hanya minta maaf. Saya akan mengeluarkan Anda dari rumah. Aku tidak peduli. Sang Yuk Cheung adalah mentimun yang busuk. Saya tidak menginginkannya lagi. Apa maksud dari semua pembicaraan tentang menang dan kalah ini? Nenek ditegur. Ibu saya dengan cepat meludahkan lidahnya untuk menipunya. Kemudian Song Qiming melakukan perjalanan khusus ke Kyoto, meresmikan pernikahan Sung Sdi dan Sang Yuk Cheung. Song Qiming juga mengetuk Zheng Yuxiang. Apa artinya membela Sung Sdi? Dan malam itu ayah saya dipukuli setengah mati dengan sebuah karung. Dan dia juga menendang tulang keringnya. Sekarang ayah saya benar-benar terbuang. Saya bahkan tidak cukup baik untuk menikah. Ibu saya tidak menyetujui perilaku paman saya. Anda bisa bersyukur. Saya akan melupakannya. Selama paman saya bahagia, Anda bisa pulang ke rumah. Bahkan jika saya harus menghajar beberapa orang lagi, dia tidak peduli. Setelah itu, ibu saya melihat seorang ayah dan anak di sebuah kios ramalan di jalan. Bawa mereka pulang. Anda ingin dia bergabung dengan keluarga Anda. Kita semua tahu bahwa Paman Hui lah yang tampan. Ibu saya tertarik dengan kulitnya, tapi Paman Hui setuju. Lagi pula, dia sendiri sedang sakit. Ini bukan hanya tentang pengobatan dan seorang putra. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat berpikiran terbuka. Jadi ibuku menikah dengan Paman Su, dan saya punya kakak yang cantik. Ketika ibu saya menikah, Paman melepas pakaian biksu dan kembali. Kemudian, Sung Sdi dan ibu saya menjadi teman baik. Ibu saya baru saja mengetahuinya. Tidak ada yang terjadi antara dia dan ayah saya. Itu hanya untuk menyelamatkan bayi. Dokter mengatakan bahwa ia tidak bisa mempertahankan bayinya. Anda tidak akan pernah hamil lagi. Dan alasan mengapa keluarga Ning berhenti, demi sang buah hati. Ibu saya sangat terkejut. Saya menyalakan lilin untuk ayah dan kakek saya. Sepertinya mereka tidak bisa mempertahankan bayi itu. Ini hanya membuang-buang waktu saja.